Hai guys, welcome back to Anchorpedia. Gak kerasa udah masuk bulan Februari aja ya guys. Kalian nungguin apa nih di bulan Februari? Mungkin banyak dari kalian yang menunggu hari ultahnya, ada juga yang menunggu hari kasih sayang atau Valentine, dan berharap dapat coklat atau bunga gitu kan dari pasangannya. Nah, di balik peringatan sebuah hari, pasti ada sejarahnya. Kalian suka penasaran gak sih? Bagaimana bisa 14 Februari ditetapkan sebagai hari kasih sayang seluruh dunia? Kalau kalian mengira kisahnya bakal romantis dan indah gitu, kalian salah besar. Karena di balik hari Valentine yang romantis di masa sekarang, ada sejarah kelam di masa lampau. Kira-kira gimana ceritanya? Sini, aku ceritain. Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat buat ngonten untuk kalian. And now, let's get to the story. Ada dua sejarah besar yang diduga kuat menjadi asal-usul hari Valentine. Yang pertama adalah ritual Lupercalia. Lupercalia ini sebenarnya adalah sebuah ritual tahunan yang jatuhnya lebih ke hari raya tahunan gitu guys. Dari agama paganis yang dirayakan setiap tanggal 15 Februari di Romawi kuno pada abad ke-3 sebelum Masehi. Festival ini dirayakan untuk menghormati Lupercus, dewa kesuburan dan penggembala. Ritual Lupercalia ini dimulai dengan pengorbanan kambing jantan dan anjing yang biasanya akan disembelih oleh sekelompok pendeta Romawi yang disebut Luperci. Kambing jantan mewakili kekuatan dan kejantanan, sedangkan anjing mewakili kesuburan. Kemudian darah hewan tersebut dipercikan ke patung Lupercus, dewa kesuburan dan penggembala. Setelah pengorbanan hewan, para pria akan berlari kencang sambil membawa potongan kulit kambing yang berumuran darah. Mereka akan memukul para wanita dengan potongan kulit tersebut yang dipercaya akan meningkatkan kesuburan mereka. Ritual ini dianggap sebagai simbol kesuburan karena kulit kambing jantan yang berlumuran darah dipercaya memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesuburan wanita. Tradisi lain yang kontroversial adalah pemilihan pasangan secara acak. Jadi mirip-mirip semacam undian gitu guys. Nama-nama wanita akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan para pria akan menarik nama mereka secara acak untuk menentukan pasangan mereka selama festival. Tradisi ini dianggap sebagai simbol cinta dan keintiman. Para pria akan dipaksa untuk jatuh cinta dengan wanita yang mereka pilih secara acak. Lupercalia juga disebut sebagai hari libur suci untuk menghormati dewa Faunus, yaitu dewa Lupercus dan dewa kesuburan ladang dan ternak, serta untuk menghormati serigala betina yang membesarkan Remus dan Romulus, yaitu pendiri kota Roma dalam mitologi Romawi. Perayaan ini juga diyakini memiliki hubungan dengan Lycaea, festival serigala di Yunani kuno, dan penyembahan terhadap dewa Pan atau dewa berwujud separuh manusia, separuh kambing, yang digambarkan perawakannya berkuku dan bertanduk. Dewa inilah yang di era modern selalu menjadi simbol model setan yang berkuku dan bertanduk. Mirip si itu ya guys. Oke, kita masuk ke sejarah berikutnya yang bermula pada abad ke-3 Masehi, yaitu legenda Santo Valentine dan Kaisar Claudius II. Dan menurut beberapa sumber, ada 3 martir bernama Valentinus yang dihukum pancung oleh Kaisar Claudius II. Oke, kita bahas kisah Valentine atau Valentinus yang pertama. Kisah Valentinus yang pertama ini terjadi pada abad ke-3 Masehi, di masa pemerintahan Kaisar Romawi Claudius II. Claudius II adalah seorang kaisar yang kejam dan otoriter. Ia percaya bahwa para tentara muda yang menikah akan lebih fokus pada keluarga mereka daripada perang. Oleh karena itu, ia melarang para tentara muda untuk menikah. Nah, di tengah situasi yang penuh tekanan ini, muncullah seorang pendeta muda bernama Valentine atau Valentinus. Valentinus adalah seorang Kristen yang percaya bahwa cinta adalah kekuatan yang lebih kuat daripada perang, dan ia melanggar perintah dari Claudius II yang melarang untuk menikahkan para tentara. Jadi ia menikahkan pasangan muda Kristen secara diam-diam. Ketika Claudius II mengetahui tindakan Valentinus,
ia memerintahkan agar Valentinus ditangkap dan dieksekusi pada saat itu juga. Valentinus ditangkap dan dibawa ke hadapan Claudius II. Claudius II pun menawarkan kepada Valentinus untuk melepaskannya jika ia mau meninggalkan agama Kristen. Namun Valentinus menolak. Valentinus pun dieksekusi pada tanggal 14 Februari dengan cara dipenggal kepalanya di depan umum. Sebelum kematiannya, Valentinus menulis surat kepada kekasihnya yang ia tutup dengan kata-kata "Dari Valentinemu". Kisah Valentine atau Valentinus yang kedua juga terjadi pada abad ketiga Masehi. Di masa pemerintahan Claudius II, Valentinus yang kedua ini adalah seorang pemuka agama di Kekaisaran Romawi yang membantu orang-orang Kristen yang dianiaya. Ia seringkali menyembunyikan orang-orang Kristen dari kejaran tentara Romawi. Suatu hari, Valentine ditangkap dan dibawa ke penjara. Di penjara, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang tunanetra. Gadis itu adalah putri dari sipir penjara. Valentine atau Valentinus itu menyembuhkan kebutaan gadis itu dengan doanya. Gadis itu pun jatuh cinta kepada Valentine atau Valentinus. Namun Valentinus tahu bahwa hubungan mereka tidak mungkin terjadi karena ia akan segera dieksekusi. Dan sebelum kematiannya, Valentine menulis surat kepada gadis itu yang ia tutup dengan kata-kata "Dari Valentinemu". Sama seperti kisah yang pertama ya guys. Dan Valentine atau Valentinus yang kedua ini juga dipenggal pada tanggal 14 Februari. Kematiannya membuat gadis itu sangat sedih. Ia menyimpan surat Valentinus dan selalu membacanya setiap hari. Oke, kita masuk ke kisah Valentine atau Valentinus yang ketiga. Sama juga terjadi pada abad ketiga Masehi di masa pemerintahan Claudius II. Valentine yang ini adalah seorang uskup dari Terni, Italia. Ia adalah seorang Kristen yang gigih dan berani. Ia seringkali menentang kebijakan Claudius II yang anti-Kristen. Valentinus ditangkap dan dibawa ke hadapan Claudius II. Claudius II pun menawarkan kepada Valentinus untuk melepaskannya jika ia mau meninggalkan agama Kristen. Namun Valentinus menolak. Valentinus pun disiksa dan dipenggal pada tanggal 14 Februari. Ia juga menjadi martir bagi agama Kristen. Nah, ketiga kisah Valentine ini memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama, semuanya terjadi pada abad ketiga Masehi di masa Kekaisaran Claudius II. Yang kedua adalah semuanya melibatkan seorang pria bernama Valentine atau Valentinus yang dihukum mati karena membela cinta atau agama Kristen. Yang ketiga, semuanya dikaitkan dengan tanggal 14 Februari, terutama hari eksekusinya. Meskipun hingga kini tidak ada bukti sejarah yang kuat untuk mendukung ketiga kisah ini, namun mereka telah menjadi bagian dari budaya populer yang sering banget diceritakan secara berulang setiap tahunnya pada hari Valentine. Tapi sekarang ada konspirasi yang menyebutkan bahwa hari Valentine ini adalah bentuk komersialisasi cinta yang berlebihan dan telah menghilangkan makna sebenarnya dari hari Valentine itu sendiri. Ada juga kabar yang menyebutkan bahwa industri-industri besar memanfaatkan momen ini untuk meraih keuntungan lebih. Sementara, banyak orang yang terjebak dalam tekanan sosial untuk memenuhi ekspektasi yang diciptakan oleh media dan iklan. Jadi mereka cenderung memaksakan diri untuk merayakan Valentine gitu. Seperti memaksa untuk memberi coklat dan bunga dengan harga yang mahal padahal mereka tidak mampu membelinya gitu guys. Jadi gimana menurut kalian? Sebenarnya kebenaran tentang sejarah ini masih belum pasti guys. Dan ada banyak versi juga. Jadi correct me if I'm wrong. Oke guys, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.